Tapi yang pertama-tama yang diperiksa sesudah putusan Sela kemarin tenang, yang pertama-tama si Jokowi saksi korban duduklah di bangku itu. Saksi pelapor. Saksi pelapor. Iya. Udah siap-siap semua pengacara, udah siap. Kalau 201 saksinya itu, 200 saksinya itu. Siap-siap pengacara ini kata sini bagaimana Pak Jokowi? ya, Bisa jadi apa tuh di kursi itu si Jokowi itu? Udah saya jadi patung tuh gimana sampai 200 saksi akan ditanya pengacara. Bingung jawabnya. Bingung. Ini menurut si ini bagaimana Pak? Ini Bapak kenal dengan ini? dan Mau gitu tanya loh. saya. Pak Janes nggak takut ngomong begini. Kan Pak Jokowi itu dicintai banyak rakyat. Rakyat yang kudis. Kemarin tuh rame loh. Iya, rakyat kudis. Ya udah. Dia jadi raja loh, udah. Iya. Raja di Lampung, raja di Iya. NTT. Tapi yang membawa itu koruptor semua. Ada koruptor semua yang terpidana semua. Oh ya di Lampung itu. Di ya. Lampung. Oke, lanjut lah. Intinya kalau saya sih berharapnya janganlah safari politik mengalahkan hukum. Karena kan mereka sendiri yang bilang ini negara hukum harus ditegakkan, gitu Pak ya. Iya. Jadi sebaiknya hadir aja. Tapi kembali lagi Pak ke soal bebasnya Dokter Tifa gara-gara putusan Sela. Memang nggak bisa ya, Nah, bebas karena putusan nah Sela. ini. Tapi itu Pak, kalau seandainya Gimana? jaksa kan sudah memperbaiki nih, bisa nggak besok ada lagi putusan entah putusan Sela atau entah apa namanya lagi, memang putusan Sela itu aja Iya. pulang lagi. atau entah apa namanya Iya. yang mengatakan ini dakwaannya masih ngaco ini, atau opsi kedua yaitu kalau ada dakwaan kedua seperti ini ngaco nggak ngaco sidang aja gitu. Gimana Pak? Gini, jadi saya coba saya ini. Aduh kecil saya senang banget sidang yang jujur aja ngomong. Nggak bakal ada kesalahan. Iya, Bener. atau gini Pak, maksud Si saya Jokowi yang paling takut sidang si Jokowi itu aja Iya. masih takut dia. Atau- Takut dia. sama itu yang takut tuh. atau Benar. iya, atau contohnya misalnya nih dakwaan yang besok dinyatakan salah lagi, entah alasan apa ya, kemarin kan masalahnya pasalnya bertumpuk-tumpuk, besok masalah lain, terus dikembalikan lagi, perbaiki lagi, Enggak kan cuma sekali doang itu Pak. jadi cuma satu kali doang. Satu kali doang. Terus kalau yang kedua ini masih error, obskur atau apa? Ya, sudah bagaimana? berhenti. Pengadilan Ya. perkara ini berhenti. Nah, Ya, itu Pak, kalau itu depan nanti, gimana? ya, itu nanti kalau ini nanti dinyatakan apa namanya obskur lagi ya. Iya. Terus kemudian ya hakim harus masuk kepada yang saya bacakan tadi, Iya. putusannya sudah nggak ada. Harus dibacakan dilengkapi bahwa Dilengkapi Joko putusan Tiba ini sebagai putusan salah. Iya. Oke. Tidak ada pemeriksaan pokok perkara lagi sudah. Iya. Jadi memang bisa di dalam setelah dakwaan kedua ada putusan Sela lagi sebelum memeriksa pokok perkara yang bunyinya seperti itu. Sekarang kalau nanti memang masih banyak yang kacau Dakwaannya dakwaannya, ya. ya menurut nanti penilaian majelis Hakim, hakim, ya. ya setelah dipelajari oleh majelis hakim ternyata masih banyak yang Salah. kacau, masih banyak yang salah, ya. Dan perbaikan kan hanya satu kali, Iya, perbaikan sekali. perbaikan satu kali. Ya, hakim harus berani memutus bebas sih. Bebas. Memutus Nah, bebas. Memutus bebas. Oke. Gitu. Nah, amar yang tadi saya bacakan itu, ya contoh kan itu kan harus bunyi seperti itu, Ya. harus dibunyikan nanti. Iya, nanti putusan pasti selah. itu sudah salah itu kalau memang. Jadi harusnya di dalam putusan Sela yang kedua nanti dibunyikan bahwa Dokter Tifa secara sah dan meyakinkan tidak kan? bersalah. Iya. tidak bersalah Ya. dan harus Iya. dibebaskan. Iya. Kalau pada saat Lalu itu apa dulu. Pak? Lalu apa Pak yang terjadi kepada Roy Suryo Nah, ini saya jelaskan dikit ya. dan yang lain-lain? Oke, sebelum ke Roy Suryo. Kan tidak mungkin setiap kali perbaikan surat dakwaan, kemudian di eksepsi menang, kembali lagi perbaikan. Iya, mau berapa kali Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Makanya di situ di undang-undang hanya diberikan Satu satu. kali. Kalau juga masih kacau, masih berantakan, ya tadi kita kembali pada putusan bebas saja. Ya. Nah, terus kalau soal Mas Roy ini kan mengajukan pra-peradilan berjilid-jilid nih. Mm-mm. Ini udah jilid 4 ya. Itu kita serahkan aja ke Hakim Tunggal Pra-peradilan. pra-peradilan. Ya, kita serahkan aja. Tapi ketika nanti pra-peradilan semua Selesai. yang berjilid-jilid ini ditolak, ya Selesai. berarti kan harus masuk kepada Pokok persidangan. perkara di Ya. Jakarta Timur Ya. lagi. Berarti saya nggak tahu ini sudah di register belum punyanya. Setahu saya sudah Sudah, ya? dan majelisnya sama tapi ketuanya tukeran. Tukeran. Setahu saya seperti Ya, itu. berarti sudah ada nomor register nih. Sudah ada. Sudah nomor register ya si Mas Roy ya. Ya. Iya. Kelihatannya sih memang ini kalau menurut saya kelihatannya berjalan persidangan ini. Tentu apa yang dilakukan oleh PH-nya Dr. Tipa kemungkinan juga akan dilakukan oleh PH-nya Mas Roy. Ya. Ya, dia akan melakukan eksepsi. Ya. Ya, pasti akan sama dilakukan seperti itu. Kalau kita berharap
Tadi tulangan bilang saya maunya sidang. Iya. Iya kan? Kalau saya, Tapi tidak akan bakal ditahan. ya saya pun juga mikirnya begitu. Dua-duanya kalau bisa ya, jalanlah persidangan. Mas Roy nggak usah eksepsi deh gitu. Jangan. Iya bisa aja kan. Ya. Supaya apa? Supaya terbongkar semua ini. Iya. Tapi seandainya Pak, seandainya benar dilakukan eksepsi, yang kemarin kan putusannya sudah A, ini dakwaannya sama, masa putusannya bisa B? Justru Kan itu. perbaikan. Kalau memang bisa Ya. diperbaiki, Iya boleh. kita katakanlah kita mencari satu skenario dulu bahwa besok diperbaiki tapi tetap dikatakan obskur Ya. atau Jadi- dengan alasan apapun Memang harus sebetulnya. dan bebas. Bukan memang. Maksudnya memang kasus itu apa mau diperbaiki, dakwaan apa Ya diperbaiki. kalau saya sampai sekarang masih dalam pendirian bahwa tindak pidananya ini tidak pernah ada. Emang nggak ada. Jadi ya apa yang mau disidangkan Ya. kan begitu. Tapi Ini kalau saya ini sih, pendapat hakim silakan saja. Kalau saya melihat sejak awal, ini memang sangat lemah. Kenapa saya katakan sangat Ya. lemah dakwaan ini? Dari mulai penyidikan, ya, sampai dengan P19 kemudian sampai ke P21, ya, itu makan waktu sudah 7 bulan. iya. Betul. Itu sudah kelihatan Aneh. banget bahwa ini ada satu persoalan yang memang benar-benar tidak bisa dibuat oleh penyidik, ya, dalam hal ini oleh penyidik. Itu yang benar-benar masuk pada pasal-pasal yang bisa disangkakan nanti kepada Betul. si Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sehingga karena ini dipaksakan, saya melihat bahwa jaksa kesulitan Bingung semua, merumuskan dakwaan ini gitu. Hakim pun Oh. bingung. Untuk merumuskan dakwaan ini jaksa gitu. Jadi sudah 700 alat bukti, sudah 150 saksi, padahal hanya butuh 2 kan? Itu pun masih sulit dirumuskan dakwaannya. Gimana tuh? Nah, itu dia makanya. Kasihan sebenarnya jaksanya lama-lama. Bukan, begini, kalau saya bilang ini racun Jokowi dikasih sama Polda, racun ini Polda, dicari sama Polda racun ini, dilempar lagi ke jaksaan racunnya, kan jaksa ngelempar ke hakim nggak mau, mesti ini dulu, jaksa nolak lagi nih ke Polri, diserahkan ke Jokowi. Tapi Pak Danes Kadang dulu, memang ini racun ini, si Jokowi yang ngasih racun ke Indonesia ini, betul. Oh iya. Udah kata bapak ini bingung, semua jaksa itu bingung. Main sampai berapa bulan tuh P2 sampai 19, karena bingung. Kalau kita terima, ada teman saya jaksa, gue kasih tahu ya. Iya. Tapi tadi gue di situ saya kasih tahu. Nes, tau gak Nes? Itu barang buktinya, ngeri kalau ngeliat barang buktinya. Masa foto kok barang bukti sebelah apa buku misi jasanya katanya. Terpaksa diterima mereka. Ngeri loh, ada teman saya. Oh, Ya, terpaksa. mereka di situ loh. Sebetulnya kejati pun nggak mau. Nggak mau saja. Itu bahaya. Cuma mau diapain, mau diterusin. Loh, Oke. Justru itu. orang Itulah, bisa jadi ijazah kan ini. ijazah saya ngomong teman-teman saya ngomong ngeri gua apa dirapat-rapat kan bolak-balik nggak Iya. rapat masa ijazahnya buku kumis udah itu kan barang bukti atau beda satu kan dikasih juga aslinya kan Kumis tipis ya? Kumis tipis ya? tipis Tebel. tebel Enggak ya, pakai kacamata tipis kumisnya. Oh iya. tebel tapi pekat hitam pekat iya Oh, kayak percaya. apa tuh ya Atau percaya lah. bukan Bukan, bukan iya racun nih namanya si Jokowi Ya, cuma gini Pak Danes. Kita kan tidak bisa melawan berita atasan. Kalau atasan sudah menyuruh iya makanya buatkan surat dakwaan, orang pasti udah kan tergantung dibuat. racun udah mas racun ini biarin aja di sidang nggak bakal di sidang dia tahu si Jokowi saksi pelapor ya hakim mana nama siapa Jokowi Dodo bapak korban iya apa karena apa karena dicemarkan nama bapak saya kenapa dicemarkan emang namamu baik ya namamu baik bukan namanya baik emang baik apa kenapa ijazah palsu mana aslinya mau hilang Pak. Hilang dibakar kayak kalau dikasih itu semua waktu itu kan pengacara pintar-pintar semua pengacaranya harus dulu emang bego Iya. akan ditunjukkan selama ini tidak pernah ditunjukkan dibuktikan walaupun dia apa namanya acara apa tuh gelar perkara khusus nggak ada malah diperlihatkan nggak ada Iya. dipertunjukkan doang ditonton gitu kan dari kalau dilihatkan dilihat pegang dong Iya. ini ada gini pertunjukan doang Pak Danes ya gitulah. Kan emang kalau bener itu kan kok bukti tindak kejahatan. Contoh ada senjata yang dipakai pembunuhan, nggak boleh dong dipegang-pegang. Lihat aja ya gitu. oh enggak itu alat bukti seperti itu karena ada pencurian itu Oh, kalau ini si Jokowi Dodo kalau memang Polda menyita itu berarti barang bukti misalkan jaksa pamer 74 kilo emas, masa boleh dipegang-pegang emasnya? Hah? Nanti rusak dong itu emasnya. barang pencurian maksudnya Am Jokowi ini memang nggak ada ijazah jaksa itu ngomong kok Oh gitu. ngeri banget ini kalau lama makanya Pak bilang lama banget proses P19 ke P21 itu lama banget Betul. Jadi gimana Pak Dwi? Menurut Bapak, apakah dakwaan kedua yang sudah masuk ini, kita kan sama-sama belum lihat isinya. Dakwaannya si Tifa ya? Dakwaan Dr. Dr. Tifa. Prediksi Pak Dwi, apakah jaksa mampu membuat dakwaan itu menjadi layak disidangkan atau tidak? Nah, ini nih.
Ini satu pertanyaan yang perlu sedikit kita ulas ya. Iya Pak, iya Pak. Layak disidangkan tuh Nah, gimana? kalau kita bicara layak, tentu nanti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memang harus mengupas secara Iya. benar-benar Meneliti semua. meneliti ya, memetani, istilahnya kalau Iya. jangan memetani, itu harus benar-benar dilakukan satu analisa yang cukup mendalam ya. Karena kalau tidak, juga majelis tidak boleh sembarangan nanti ini dinyatakan obskur lagi gitu ya. Ya. Supaya nanti juga tidak disalahkan majelis hakimnya. Persoalannya tidak berhenti di situ. Persoalannya adalah yang kita khawatirkan sampai sekarang ini yang terpikir oleh saya takut ada intervensi dari tangan-tangan setan. Ya, ada intervensi dari tangan-tangan setan sehingga mempengaruhi independensinya hakim. Oh, bisa Paham jadi ya? dia merasa posisi Nah, Bapak itu bisa ya. jadi. Nah, Karena nanti- si masih buat. Nanti kalau ini sudah ini kalau masuk, ya kan? Kalau ini masuk ada intervensi dari pihak-pihak tertentu yang secara politis mempunyai kekuatan, ini kan sangat mempengaruhi majelis hakim. Ya. Kecuali majelis hakimnya tidak tersandera, ya dia berintegritas dan mempunyai keberanian untuk Nah menyatakan itu, keberanian itu tidak mungkin ada Pak. ada. Nggak mungkin kemarin aja hakim aja dibunuh di Medan. Gini, Pak Hakim Jagat, aja dibunuh kok di Medan. Pak Cuma Jagat, persoalan gini. kecil doang. masih ada. Ingat nggak hakim yang memutus Sambo hukuman mati? Iya. Itu kan satu keberanian yang perlu kita Ya, betul. angkat topi terhadap hakim tersebut. Masih banyak Pak Janas, hakim yang mempunyai integritas, hakim yang mempunyai keberanian masih banyak. Tapi kadang-kadang memang tidak muncul, gitu loh. Tapi apa tahu nggak? Hakim yang kemarin memutus hukuman mati Sambo di tingkat pertama. Ya. Begitu beliau mengikuti tes hakim agung, nggak dapat satu suara pun. Wow. Ini kan kita perlu pertanyakan di Komisi 3 nih. Ya emang benar. Siapa nih orang nih? Emang Ini benar. orang benar dan orang Iya. berani ini si siapa itu nama itu? Ya, yang memutus yang memutus- pokoknya tahu lah saya siapa. ya kan, yang memutus hukuman mati Sambo. Betul. Satu pun di fit and proper tidak ada yang memilih hakim tersebut. Wow. Ini kan gila namanya. Coba. Jadi memang ada Sama risiko. kok kayak presiden, Pak Presiden pimpinan negara kita ini. Iya. Yang benar pasti sebentar tuh Habibie berapa bulan, Megawati berapa bulan, Gus Dur berapa bulan. Tapi kalau yang ada, wah gila Iya Pak. kan waktu itu juga Roy Suryo jadi menteri cuma berapa bulan ya? Iya pokoknya salah benar-benar habis, jangan kalian pun jangan benar-benar lah. Gak bakalan bisa benar lagi. Kalau mau benar kata bapak ini hakim yang memilih Sambo, saya lupa namanya. Itu sampai sekarang pernah proper itu jadi hakim agung nggak dikasih. Padahal harusnya dia. Oke. ya keberaniannya bilang Seperti tidak saya. dilakukan lagi. Ya. Sambo loh, memutus Ya. Sambo loh. Ya kan? Betul. Nah, begitu juga nanti di Majelis Hakim Jakarta Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya. Ini harus berani. Jadi Harus menolak taruhannya intervensi. karir ya. Tapi saya rasa Pak, Iya. semoga lah Pak ya, karena ini udah betul-betul viral banget kasus ini. Ya. Nggak terlalu berani lagi seperti apa dibikin orang waktu sidangnya si Bambang Tri apa bahaya. Ini udah viral kok. Sampai luar negeri tuh semuanya tahu ini. Kemarin wartawan luar negeri aja banyak ada berapa. Betul. Banyak pada luar negeri Pak. Di Memangnya- peradilannya Enggak, Roy Suryo. memangnya sebelah punya otak. Iya sih. Nggak peduli. Iya. Ya. Nggak peduli. Nah, kalau punya otak ya peduli. Kalau nggak punya otak kita mau Iya. nggak mungkin Pak. Ini kan begini. Pertanyaan saya memang mereka punya otak. Iya. Bukan tidak mungkin. Segala kemungkinan bisa dilakukan. Ya. Iya, Mesti ada kita balik seperti itu.